Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah pembacaan kisah Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sirah Nabawiyah dimanapun kalian berada, Umi Nini doakan selalu sehat, umur panjang yang bermanfaat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Umi Nini bekerja sama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Masih dalam pandemi COVID-19 ini, kita ikuti selalu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Mencuci tangan dengan sabun, setiap keluar rumah, saya ulangi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ditambah olahraga, makan yang cukup agar sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah dengan bagian yang 104. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di 104 ini adalah membayar diat. Alangkah berdukanya Rasulullah SAW, pilu yang amat sangat terasa oleh beliau akibat pembantaian itu. Alangkah susah payahnya beliau menahan duka cita. Dengan lirih beliau berkata, ini adalah tanggung jawab Abu Bara. Sudah sejak semula aku berat hati dan khawatir sekali untuk melepas 70 dai muslim yang akan mengajarkan agama muslim. Abu Bara juga sangat terkejut, terpukul sekali dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Amir bin At-Tufail. Abu Bara merasa amat terhina. Tidak disangkanya Amir bin At-Tufail melanggar perlindungan yang diberikan kepada kaum muslimin. Tindakan itu sama dengan mencoreng di arang di dahi Abu Bara. Anak Abu Bara sangat memahami perasaan ayahnya. Pemuda yang bernama Robi'ah itu bangkit. Aku akan menghukum Amir bin At-Tufail dengan kedua tanganku sendiri. Setelah berkata begitu, Robi'ah pun pergi sambil memanggul tombak. Sampai di tempat Amir bin At-Tufail, Robi'ah menghampiri orang itu. Dengan mata menyala, tanpa sempat dicegah siapapun, Robi'ah menghantamkan tombaknya dan Amir bin At-Tufail pun rubuh. Begitu dalamnya duka cita Rasulullah SAW atas kematian para sahabatnya, sampai selama 30 hari penuh beliau harus mendoakan mereka. Dalam doa yang dibacakan setiap selesai sholat subuh, beliau juga berdoa semoga Allah SWT mengadakan pembalasan terhadap mereka yang telah membunuh sahabat-sahabatnya itu. Namun di tengah duka yang begitu dalam, Rasulullah SAW tidak lupa untuk berbuat adil. Begitu mendengar bahwa ada 2 orang sahabat kaum muslimin yang terbunuh dengan tangan Amir bin Umayyah, Rasulullah SAW pun segera berkata, engkau telah membunuh 2 orang, berarti aku harus membayar diat, uang tebusan kepada keluarga mereka. Peristiwa Bi'ir Maunah ini menimbulkan keberanian di hati musuh-musuh kaum muslimin di Madinah. Gugurnya para sahabat Rasulullah ini membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir semakin berani. Padahal setelah Bani Qainuqa terusir, Bani Nadir lebih memilih diam karena dicekam ketakutan. Namun setelah perang Uhud dan terakhir di tragedi Bi'ir Maunah, mereka mulai bertindak lebih berani. Mereka menunggu kesempatan untuk membunuh Rasulullah SAW sendiri. Tanpa mereka duga, kesempatan itu segera datang. Jadi pengkhianatan Yahudi itu selalu berkhianat.
Sesuai dengan perjanjian antara kaum muslimin dan orang Yahudi, Bani Nadir diharuskan ikut membayar diat yang harus dibayarkan kaum muslimin kepada keluarga orang yang terbunuh dari Bani Amir. Karena itulah Rasulullah SAW datang ke tempat Bani Nadir di Kuba. Beliau disertai 10 sahabatnya yang terkemuka, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah sholat berjamaah di Masjid Kuba, Rasulullah SAW dan rombongannya memasuki perkampungan Bani Nadir. Setelah mengetahui maksud kedatangan beliau, orang-orang Bani Nadir menunjukkan wajah yang manis. Kami akan membantumu Muhammad. Sekarang duduklah di sini, biar kami menyiapkan dulu keperluanmu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya duduk di rumah beratap tinggi milik salah seorang Yahudi. Sementara itu orang-orang Bani Nadir tidak menyiapkan uang untuk membantu membayar diat, melainkan malah berkasak kusuk perihal rencana jahat mereka, yaitu ingin membunuh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi kesempatan sebagus ini untuk membunuh Muhammad, ucapan salah seorang dari pemuka Yahudi. Engkau benar, ujar seorang Yahudi yang lain dengan mata berkilat. Pada waktu lain sangat susah untuk membunuh Muhammad karena ia selalu berada di tengah-tengah sahabatnya. Kini justru Muhammad datang sendiri di tengah-tengah kita. Jika kita berikan kesempatan ini, akan berlalu begitu saja. Jika kita biarkan kesempatan ini, akan berlalu begitu saja menurut Yahudi, karena Nabi Muhammad SAW beserta 10 sahabatnya mendatangi kaum Nadir di rumah salah satu pemuka Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi itu sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun bagaimana cara kita membunuh dia? Tanya seorang kebingungan. Semua terdiam sejenak, lalu seseorang yang berwajah licik berjalan mengambil batu penggilingan yang besar dan berat sambil berkata, siapakah di antara kalian yang mau mengambil batu penggilingan ini lalu naik ke atap rumah dan menjatuhkannya ke kepala Muhammad sampai remuk? Majulah seseorang yang paling jahat di antara mereka, yaitu Amir bin Jahsy. Aku, katanya seperti itu. Jangan lakukan itu, cegah Salam bin Miskam. Rupanya ia salah satu orang yang berpikiran jernih di tempat itu. Demi Allah, Allah pasti memberitahu Muhammad tentang rencana kita. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian antara kita dan dia. Namun yang lain tidak peduli, mereka tetap menjalankan rencana jahat itu. Rasulullah SAW tetap selamat. Jibril pun turun memberitahu Nabi besar Muhammad SAW tentang rencana jahat yang akan dilakukan oleh Yahudi itu. Seketika itu juga beliau bangkit dan pergi dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu keperluan. Para sahabat yang menyertai beliau sama sekali tidak diberitahu apa-apa. Karena itu mereka menunggu Rasulullah SAW kembali. Kini giliran orang-orang Yahudi yang kebingungan. Mendadak saja rencana mereka gagal, karena itu mereka bermanis-manis wajah kepada para sahabat yang menunggu untuk menghilangkan kesan buruk. Setelah cukup lama menunggu Rasulullah SAW tidak kembali, para sahabat Rasulullah SAW memutuskan untuk pulang mencari beliau. Mereka menemukan Rasulullah SAW telah berada di Masjid Madinah. Ya Rasulullah, tiba-tiba saja Tuhan pergi, sedangkan kami tak menyadari, kata para sahabat. Rasulullah SAW tahu rencana jahat Yahudi Bani Nadir terhadap dirinya. Beliau SAW pun memanggil Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan beliau kepada Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah berkata di hadapan orang-orang Yahudi, tinggalkan Madinah dan jangan hidup bertetangga dengan kita, denganku. Ku beri waktu 10 hari,
Siapa saja yang masih kutemui setelah itu akan ku penggal lehernya. Begitulah Muhammad bin Maslamah sangat berani dengan amanah yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita bertemu esok dalam bab yang 105. Apabila ada tutur kata yang Umi ini ucapkan dan nama-nama yang salah dalam pengucapan, mohon bisa dimaafkan. Semuanya sirah nabawiyah yang kita lihat, kita dengar menjadi ibrah, pembelajaran bagi kita bahwa kita harus selalu berbuat baik, jangan ada sifat munafik, licik seperti orang Yahudi. Maka dari itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.